Oh, I won't let it happen, baby. I will never stop, but only if you listen to me. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Oh baby, forget. Oke, kalau kamu minta cerai, aku penuhi keinginanmu. Maaf mas, aku udah gak kuat lagi. Mulai detik ini, aku ceraikan kamu. Aku sudah penuhi permintaanmu. Tolong untuk kali ini penuhi permintaanku. Apalagi? Aku yang akan mengasuh anak kita nanti. Titik. Jangan susahkan aku di pengadilan. Aku gak ingin anak kita diseret-seret ke sana kemari. Mas masih belum puaskah menyakitiku selama ini? Apa masih tega memisahkan aku sama anakku? Ya, aku gak mau tahu. Pokoknya aku yang akan merawatnya dan aku yang akan membesarkannya. Aku gak mau, karena aku adalah ibunya. Aku yang berhak atas hak asuh anak ini. Iya, aku tahu itu hak kamu. Tapi coba kamu pikir dong. Kamu ini gak punya pekerjaan, orang tua mau sakit-sakitan. Siapa yang akan mengurusnya nanti? Tetap akan kunafkahi kamu sampai kamu bisa hidup mandiri. Masalah itu biar aku yang cari sendiri. Pokoknya aku mau anakku hidup bersamaku. Jangan pisahkan aku sama dia. Untuk sementara, tolong beritahu anak kita kalau kita baik-baik saja. Jangan sampai dia tahu. Setelah perceraian nanti, aku yang akan membawanya. Assalamualaikum. Kalau itu yang terbaik buat kamu, mau bagaimana lagi? Iya Bu, tapi masih ada satu masalah yang harus diselesaikan. Apa itu? Masalah hak asuh anak. Ibu
Ibu tahu ini sulit buat kamu, akan tetapi ini solusi yang terbaik buat kamu. Biarlah anakmu diasuh oleh mantan istri kamu. Mana bisa bu, dia gak kerja, orang tuanya juga sering sakit. Entah bagaimana nantinya, anakmu butuh kasih sayang seorang ibu, apalagi dia masih umur 5 tahun. Bagaimana adik menurutmu? Gak usah diambil pusing, Mbak. Hak asuh anak itu akan tetap berpihak kepadamu. Beneran, Dek. Aku takut dipisahin sama anakku. Beneran lah, Mbak. Biar saya jelaskan secara rinci ya. Berdasarkan UU Perkawinan, pasal 41 nomor 1 tahun 1974, semua orang tua wajib untuk mengasuh anaknya, baik bapak atau ibu. Dalam KHI atau kompilasi hukum Islam pasal 105, anak yang belum mumayyiz itu adalah hak seorang ibu. Mumayyiz itu adalah anak yang belum bisa menentukan pilihan atau secara simpel belum berusia 12 tahun. Dari situ kan sudah jelas kalau Mbak bakal memiliki hak asuh anak. Ngapain dipikirin? Terima kasih banyak, Dek. Dari sini aku udah paham semua. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal. Apa itu, Mbak? Aku belum pernah bekerja. Pasti sangat sulit bagiku untuk hidup mandiri. Apalagi bapak ibuku sering sakit. Aku paham atas apa yang Mbak takutkan. Tapi masalah itu nggak usah dipikirin terlalu dalam, Mbak. Suami Mbak kan PNS. Kalau begitu jelaskan, Mbak, sebagaimana pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983. Bekas suami atau ayah pegawai negeri wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Regulasinya sudah jelas kan? Walah, gitu ya, Dek. Tapi aku gak enak ke dia, masih saja menyusahkan hidupnya. Loh, itu memang kewajibannya, Mbak. Apalagi ada regulasinya. Susah ataupun enggak, ya harus dilakukan. Kalau enggak dipenuhi, Mbak bisa melanjutkan tuntutannya nanti. Iya, Dek. Entah bagaimana nantinya, aku pasrah terhadap putusan pengadilan. Iya, Mbak. Itu solusi yang tepat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh masuk kita? Monggo, monggo, monggo. Saya kaget mendengar kabar itu. Padahal saya lihat kalian itu masih baik-baik saja. Cerai itu adalah sesuatu hal yang boleh, tapi dimurkai oleh Allah. Dan mengenai hak asuh anak, sebenarnya itu adalah hak mantan istri kamu. Mau bagaimanapun, dia adalah ibunya. Dan nafkah mereka wajib kamu penuhi. Nafkah istrimu sampai dia selesai menghabiskan masa iddah. Nafkah anakmu sampai dia besar dan bisa hidup mandiri. Kebutuhan dan keinginannya pun harus tetap kamu penuhi. Oke Ustaz. Mungkin memang bukan jodohnya, tapi kalau Allah berkehendak kalian masih bisa dipersatukan lagi, entah itu lewat jalan lucu ataupun dipertemukan di surganya Allah. Mungkin kalau menuju berat Ustaz. Nggak tahu kalau jalan lainnya mungkin bisa. Ya, kita semua tidak tahu. Semua itu ada di tangan Tuhan. Apapun yang mereka Allah tuh kehendak pasti akan terjadi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.
Begini deh, aku pengen kita membahas masalah hak asuh anak kita. Jawabanku tetap sama, Mas. Aku yang akan mengambil hak itu. Toh, kamu juga masih punya tanggung jawab untuk menafkahinya. Iya, aku paham. Apalagi umurnya masih 5 tahun kan. Ya sudah, apalagi maumu? Begini, kalau dia bersamamu, bagaimana nanti ketika kamu bekerja? Apakah kamu tega menitipkannya ke orang tuamu? Apalagi mereka sering sakit. Adik-adikmu juga semuanya merantau. Masalah itu biar aku yang mencarikan solusinya. Begini, biarkan dia hidup bersamaku, biarkan orang tuaku yang merawatnya. Toh, aku juga gak akan membatasi kamu untuk bertemu dengan dia. Susah, Mas. Aku yang merawatnya dari dalam kandungan. Aku juga yang mengajarinya selama ini. Iya, aku paham. Tapi dengan siapa nanti dia ketika kamu bekerja? Apalagi sebentar lagi dia udah sekolah. Siapa yang antar jemput dia? Lalu apa maumu? Begini, biarkan dia bersamaku. Kamu boleh bertemu kapan saja. Di hari weekend kamu boleh membawanya. Tapi di saat hari aktif sekolah, biarkan dia tinggal di rumahku bersama ibuku. Nafkahku padamu tak akan kukurangi sedikit pun. Kalaupun dia sudah besar, biarkan dia memilih. Dan aku yakin dia akan memilih akan tinggal bersamamu. Oleh karena itu, aku ingin dia tinggal bersamaku untuk saat ini, sebelum aku dipisahkan karena pilihannya sendiri. Apa kamu janji bakal menjaganya? Ya, aku janji. Enggak, aku gak bisa nyerahin anakku gitu aja. Jadi kedatangan saya ke sini tak lain dan tak bukan ingin menjadikan ibu sebagai penengah, sebagai perantara, sebagai mediator atas permasalahan yang terjadi pada kami. Dik, saya bersedia, tapi apa mantan istri Bapak juga bersedia? Iya, bersedia. Sebelumnya mohon maaf, apakah Ibu bekerja? Tidak. Bapaknya? Ya, pasti bekerja lah, Bu. Saya kan menafkahi mereka. Umur anak Ibu dan Bapak berapa ya? Umur 5 tahun, Bu. Sebelumnya anak Ibu dan Bapak lebih dekat dengan siapa ya? Ya jelas saya lah, Bu. Saya kan ibunya. Ya meskipun kamu ibunya, meskipun lebih dekat dengan kamu, tapi saya juga bapaknya kan, Bu. Iya. Harap tenang Bapak. Ya. Jadi begini, Bu. Yang saya beratkan, mantan istri saya ini tidak punya pekerjaan. Orang tuanya sakit-sakitan. Saudaranya juga ada di luar kota semua. Kalau anaknya bersama dia, bagaimana nanti ketika dia mencari pekerjaan? Apalagi anak saya nih udah mau masuk sekolah, kan nanti bingung, nggak ada yang merawat. Lebih baik anak saya dengan saya, ada ibu saya yang merawat. Jadi menurut saya Pak, Bu, hak asuh anak diserahkan kepada suami. Karena dengan kondisi ibu yang sekarang mau tidak mau harus mencari pekerjaan sekalipun nafkah dari mantan suami masih tetap. Lagi pula, saya yakin suami ibu tidak akan membatasi ibu untuk bertemu dengan anak ibu. Jarak antara rumah ibu dan mantan suami ibu tidak terlalu jauh dan masih bisa dijangkau. Saya paham. Ibu sebagai wanita, dengan pendapat saya yang seperti ini, apakah ibu ada kendala? Sebenarnya ada, tapi saya juga memikirkan kondisi saya juga. Biarkan anak saya dibawa oleh mantan suami saya saja. Kamu beneran? Iya.